Oke, setelah kalian baca, kalian perhatikan ini, Ibu pakai PowerPoint. Nah, yang di WA, tolong nanti kalian buka dari PDF yang Ibu kirimkan di grup. Karena kan kalian nggak bisa lihat PowerPoint yang di Zoom kan. Ibu kirimkan sama kayak yang di grup. Jadi kalian buka dari grup, yang lain bisa perhatikan dari Zoom. Ibu share screen. Sudah kelihatan? Nah, sudah. Kelihatan ya? Oke. Ininya keluar ya. Nah, oke, sambil diperhatikan ya. Kita masih di tema 1, subtema 1. Nah, kita akan bahas penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga bunyinya apa? Itu udah langsung ya, udah kelihatan di situ. Persatuan Indonesia. Nah, ingat kembali, kalian sudah pernah bahas di kelas 5. Lambang sila ketiga apa? Pohon beringin. Nah, ingat, sila ketiga Persatuan Indonesia dan pohon beringin. Oke. Jadi, masa Pancasila nggak hafal ya, udah kelas 6, udah mau lulus SD, sampai lambang pun juga harus ingat. Persatuan Indonesia, pohon beringin. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keberagaman agama, suku, bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Karena bangsa Indonesia memiliki banyak sekali keragaman. Agama aja ada berapa? 6. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Suku saja dari Sabang sampai Merauke itu banyak. Bahkan suku di Jawa Timur pun itu sudah banyak. Oke. Nah, kalian selain mengenal suku Jawa kan suku Osing kalian juga mengenal. Lalu budaya, apalagi budaya. Pasti setiap daerah punya budaya yang berbeda. Satu tempat pun, satu daerah atau satu kota pasti juga memiliki budaya yang berbeda, satu kampung dengan kampung yang lain. Ada yang punya kerajinan ini, kerajinan itu, pasti berbeda. Sosialnya bermacam-macam. Dari pekerja-pekerja bangunan atau pekerja-pekerja yang sehari-hari, sampai yang pebisnis, terus apalagi banyak sekali. Lalu ekonomi, dari yang rendah, menengah, sampai yang tinggi itu banyak. Kan masih banyak juga kalian lihat di jalan ada pemulung, ada pengemis, terus masyarakat biasa, pedagang, dan juga sampai yang apa? Punya perusahaan, punya bisnis dan lain sebagainya. Jadi beragam. Nah, makna yang terkandung dalam sila ketiga apa? Yang pertama, suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Kalau nggak ada usaha menuju persatuan, pasti akan terjadi perpecahan. Nah, itu makna sila ketiga. Menginginkan adanya apa? Persatuan. Karena apa? Berbeda. Kalau berbeda, gimana cara bersatunya? Berbeda kan pasti nggak bisa kita samakan. Jadi caranya adalah bersatu. Lalu yang kedua, mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, diakui, dihargai. Jangan merasa kayak sama di Jawa sama di Papua harus sama budayanya, nggak bisa. Di Kalimantan sama di Sulawesi agamanya harus sama, nggak bisa. Karena apa? Berbeda. Itu tadi. Kita harus mengakui dan menghargai sepenuhnya. Oke, nah perbedaan tidaklah menjadi sebab dari perselisihan. Jadi perbedaan bukan menjadi cara kita untuk berselisih, ya. Tetapi malah menjadi apa? Pendorong terciptanya kebersamaan. Kalau berbeda, ya jangan jadikan itu sebagai perdebatan atau pertengkaran, malah jadikan itu sebagai kebersamaan. Karena kita berbeda. Oh, saya bisa A, saya bisa B. Saya punya A, saya punya B, saya punya C. Kita satukan menjadi suatu kebersamaan. Gitu. Nah, ingat semboyan negara Indonesia untuk mewujudkan Indonesia bersatu adalah Bhinneka Tunggal Ika.
apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila ada 4. Dan ini masih banyak lagi, tapi ini yang kita bisa pelajari, seperti yang ada di buku pena kalian. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara. Bu, cara bekerja sama bagaimana? Ya, contohnya yang kalian dulu pelajari. Kalau ada pemilihan umum, Bu, kami kan umurnya masih 10, 11, 12, kayak gitu kan. Nggak bisa kan ikut pemilihan, nggak bisa kasih suara di dalam memilih kepala desa atau presiden. Jadi kalian bisa bantu apa? Bisa bantu untuk menyiapkan kegiatannya. Misalnya apa? Membantu menyiapkan tempat. Kalian kan bisa tata-tata kursi. Membantu menyiapkan apa lagi? Makanan. Yang biasa kalian jawab dulu di kelas 5. Itu kan paling mudah. Yang bisa kalian lakukan untuk bekerja sama kepentingan bangsa dan negara. Jadi bekerja sama nggak mengenal usia. Meskipun kalian belum bisa mencoblos, belum bisa memilih, tapi kalian bisa membantu mempersiapkan acara. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Bu, apa harus perang? Apa harus tembak-tembakan? Apa harus bawa tombak gitu kan? Enggak gitu. Tapi rela berkorban mengorbankan yang kita miliki. Contohnya, waktu. Kalau kalian punya waktu kalian, manfaatkan untuk apa? Mulai nge-lag. Oke. Kalau nggak, langsung kasih tahu ya. Sekarang udah connect lagi? Oke. Udah, suaranya udah bagus, Bu. Oke. Nah, kalau rela berkorban, kalian punya waktu. Waktu kalian manfaatkan dengan baik untuk apa? Belajar. Itu mengorbankan waktu kalian loh. Kalian bisa nggak sekolah main doang? Bisa. Tapi kalau kalian mau mendukung persatuan bangsa Indonesia, ya memberikan waktu untuk apa? Belajar sungguh-sungguh. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, nanti ketika besar jadi orang yang berguna, misalnya jadi menteri lah, atau jadi punya perusahaan sendiri lah. Bu, kalau punya perusahaan sendiri, apa kepentingannya bagi bangsa dan negara? Contoh, kalian punya perusahaan beras, kayak gitu, pengolahan beras. Nah kan berasnya nanti kalian bisa salurkan, bisa jual dengan harga yang pas, jangan ambil keuntungan yang membuat masyarakat yang jatuh ya. Jadi kalian bisa gunakan itu untuk apa? Untuk bangsa kita. Jadi orang Indonesia bisa beli beras langsung dari Indonesia, dari kalian nanti. Kalau misalnya punya perusahaan beras, nggak perlu impor-impor lagi, ya kan? Tuh. Terus, apalagi? Kalian misalnya punya perusahaan otomotif. Nah, ternyata banyak tenaga atau karyawan kalian yang bisa membuat atau merakit kendaraan sendiri. Kan bisa digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri, nggak perlu impor-impor kan. Nah, itu rela berkorban. Lalu yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Nah, hubungannya sama yang tadi. Bangga dan cinta tanah air. Kita bisa pakai produk dalam negeri. Bisa juga pakai buatan masyarakat Indonesia sendiri yang nggak kalah kualitasnya. Sebenarnya, kalau kita mau perhatikan lagi. Lalu apa? Cinta tanah air. Mengikuti upacara dengan tertib, dengan khusyuk, seragam lengkap, sepatu benar, seragamnya betul, pakai topi. Nah, menunjukkan rasa cinta kita pada tanah air. Ikut apa lagi? Ikut terlibat dalam kegiatan kenegaraan 17 Agustus. Ya mungkin tahun ini kita nggak bisa 17-an ya. Jadi kita 17-an di rumah masing-masing. Tuh, nggak akan ada lomba-lomba atau gerak jalan atau yang lainnya sepertinya. Karena kan masih pandemi gitu. Nah, yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, mengembangkan persatuan seperti apa? Kan kita berbeda, Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda. Berarti apa? Ketika kita berbeda, kita mau berteman satu dengan yang lain. Contohnya, kalian satu kelas, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada dari Kalimantan, dari mana-mana, ya kan? Terus ada apa?
yang berkulit putih, berkulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, rambut gelombang. Nah, gitu. Kalian tetap berteman satu dunia, lain tanpa membedakan. Gitu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Mana jempolnya? Oke, lanjut ya. Oke, nah di pulpena kalian ada contoh. Oke, lanjut ke contoh dulu. Di pulpena kalian ada bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah. Nah, itu bisa termasuk dalam nilai apa? Yo, sekarang di-unmute boleh. Bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah. Dari 4 nilai ini, dia termasuk yang mana? Tek pangan. Bekerja sama demi Ya. kepentingan bangsa dan negara. Ya, bekerja sama kan. Lalu bergotong royong membersihkan lingkungan, termasuk yang mana? Yang digoyang. kerjasama. Ya, bekerja sama bisa. Rela berkorban juga bisa. Kan rela berkorban apa? Memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita untuk apa? Gotong royong bersih. Kalau kita nggak mau ngasih tenaga kita, ya gimana bersih-bersihnya? Gitu kan. Yang ketiga, merawat tanaman bersama keluarga, termasuk yang mana? Ya, bisa termasuk mengembangkan rasa bangga cinta tanah air. Tuh lihat ada gambar tanaman obat. Nah, Indonesia kaya dengan apa? Sumber daya alamnya. Kita punya banyak jenis tanaman obat. Kalau kita rawat dengan baik, ini apa? Akan bertumbuh dengan baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Juga masuk di bekerja sama kan bersama. Oke, lanjut ya. Kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu pengamalan sila ketiga Pancasila. Jadi yang nilai pertama kan kita pelajari kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kalau sendiri namanya nggak bekerja sama, sendiri kok. Bekerjasama berarti minimal 2 orang. Jadi ada interaksi satu dengan yang lainnya. Di-mute dulu. Manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan. Pekerjaan akan lebih cepat selesai. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Memperkuat semangat kebersamaan. Menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Oke, ini mudah kalian pahami manfaat-manfaat dari kerjasama. Kalau kerjasama, pekerjaan yang berat, ya pasti lebih ringan karena dikerjakan bersama. Pekerjaan cepat selesai, iya. Kan dikerjakannya bersama, pasti cepat daripada sendiri. Untuk rasa persatuan dan kesatuan. Nah, kan bisa bersama-sama berarti kan bersatu. Perkuat semangat bersama. Ya, bisa semangat. Lalu menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Kita bisa saling menolong satu dengan yang lain. Oke, sekarang sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kuis? Nggak ada ya? Nah, jadi kalian kerjakan kuisnya. Ini yang dari WhatsApp, yang via call WhatsApp bisa lihat dari PDF, yang di Zoom bisa lihat dari ini. Kalian buka pulpenanya halaman 18 nomor 1 dan 2 dan halaman 23 nomor 1. Itu kalian kerjakan di buku tugas, Ibu akan ambil nilai sebagai nilai kuis. Sekarang jam 8. Kerjakan secepatnya. Ini nggak usah sampai 9.20 ya. Jadi Zoom-nya nggak perlu dimatikan sambil Ibu lihat kalian mengerjakan. Oke. Nah, sebelum itu Ibu kasih pengumuman lagi. Setelah kalian... Saya sampai 2B sudah, Bu. Hah? Sudah sampai 2B. Apanya yang 18 2B. Nomor 2B. Nah, jadi kalau kalian setelah mengerjakan kuis, langsung kalian belajar sendiri IPS. Ibu sudah kirimkan PDF-nya IPS ya tentang
pemanfaatan kondisi geografis Asia Tenggara. Kalian baca, langsung kalian kerjakan tugasnya. Kenapa? Itu PN. Enggak, tugas sekolah. Jadi setelah kalian selesai kuis, kan nanti udah nggak ibu lanjutin Zoom. Kalian langsung baca materinya. Jadi ibu nggak buat video untuk yang itu IPS. Terus kalian langsung kerjakan penanya. Nanti ada diminta di PDF-nya. Jadi kalian perhatikan di situ. Jadi kerjakan ini dulu sampai selesai kuisnya. Kuisnya kumpul. Setelah itu belajar IPS, baru dikumpulkan tugas yang IPS. Jadi hari ini tugasnya 2 ya. Kuis ini sama nanti tugasnya IPS. Tuh. Oke, silakan dikerjakan. Kalau kuis berarti masuk nilai ya, Bu? Oh, iya dong. Meskipun nggak kuis juga masuk nilai. Waduh. Semua masuk nilai. Cuman ada yang bentuknya angka, ada yang tidak. Oke, ini sebelum Zoom-nya habis, Ibu stop dulu. Nanti bisa lanjut lagi ya. Nanti kalau Zoom-nya habis, Ibu buka lagi. Terus, Ibu foto dulu ya. Yo, kalian posisi dulu, foto dulu. Foto postingannya. Nyanyi. Siapa sih nyanyi tadi? Spesial, Bu. Sampai di tadi kayaknya. Vincent mana mukanya Jacqueline? Habis ini yang WA ya. Masih ada pudingnya, Bu. Jacqueline, Bu. Yo, Vincent mukanya dulu dong, mukanya dulu. Jacqueline mana Jacqueline? Tiba-tiba menghilang. Nah. Nah, ini, yuk, satu, dua, satu, dua, tiga. Apa aja? Yuk, dah. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, silakan dikerjakan. Oke, yang WA ya. Yuk, kameranya. Damian. Christopher. Satu, dua, tiga. Bentar. Satu, dua. Foto dulu. Foto dulu. Sekali lagi. Satu, dua. Oke. Silakan dikerjakan. Tulisannya itu soal tapi nggak boleh jawaban. Gampang itu.
Di sini yang selain pakai WiFi siapa? Yang pakai paket data siapa? Nggak ada. WiFi semua ya? Ya, banyak ya. Maksudnya kalau kita Zoom aman gitu loh. Kan kalau kuota sedot habis loh pakai Zoom. Siapa pakai kuota? Terus suara siapa tadi? Itu Cemu. Kalau Zoom enak ya udah kayak di kelas. Kelas beda ruangan. Habis ini ulangan ya, minggu depan paling ulangan. Wow. Udah habis kok materi kalian. Wow. Oh, tinggal satu. Tinggal SPDP. Iya, Pak. Bisa, Pak. Kan IPA-nya kepisah udahan sama tematiknya. Jadi cuma sedikit kan. Wes. Yang kirim voice note setelah Zoom, setelah WA langsung dikirim. Nggak bisa tukeran buku. Iya. Tukeran online. Bisa, kalian foto terus kirim temennya gitu. Temennya yang private. Nanti Bu upload lagi ya, ini untuk video yang Zoom meeting, kalian bisa tonton lagi di YouTube. Kayak Darren terus udah nyanyi. Kurang dari 1 menit ya. Zoom-nya. Sudah selesai, boleh langsung difoto, dikirim.